Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dulur, hari ini insyaallah kita akan membaca karyanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yaitu kitab Irsyadul Ibad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Abdullah bin Mubarak. Waruwiya lan den riwayatakan saking Syekh Abdullah bin Mubarak annahu qol. Jadi suatu hari Syekh Abdullah bin Mubarak ini munggah haji dari mulai tawaf, terus wukuf di padang Arafah, terus ke Mina untuk kembalang jumroh. Nah, udah beres ngambil haji, fanum tu fil harami faroaitu malakaini nazilaini minas sama. Jadi istirahat di Masjidil Haram, ketiduran. Nah, begitu ketiduran ngimpi, faroaitu malakaini nazilaini minas sama. Jadi dua malaikat turun dari langit. Nah ngobrol tuh dua malaikat tadi. Faqala ahaduhuma lil akhar, kam hajja minan nasi fi hadzal am. Hai malaikat, katanya, ini ada berapa orang yang berangkat haji nih tahun sekarang nih, katanya. Faqala al-akhar situ mi'ati alfin, ada 600.000 mah, katanya. Jadi yang berangkat haji 600.000 gitu ya, banyak ya, katanya. Nah, kata malaikat yang pertama, fakam kubil hajjuhum, ada berapa banyak yang diterima dari 600.000 jamaah haji, katanya. Kata malaikat yang kedua, lam yukbal hajju ahadin minhum, nggak ada yang diterima atau juga, katanya. Nggak ada yang diterima, iya, dari 600.000 nggak ada yang diterima, nggak ada, katanya. Cuman ini nih, lakin rojulun fi Dimashq yakhsifun na'la ismuhu muwafaq lam ya'ti lil haji walakin kubbila hajjuhu, katanya. Cuman ada nih seorang laki-laki nih di Damaskus, di Dimashq nih ya, yakhsifun na'la, dia ini kerjanya tukang sol sepatu, ngesol sendal gitu ya. Ismuhu muwafaq, namanya muwafaq nih. Lam ya'ti lil haji, orangnya mah nggak berangkat pergi haji gitu. Walakin kubila hajjuhu, tapi hajinya diterima walaupun dia nggak pergi haji. Dia punya ganjaran haji, terus munggah hajinya diterima gitu ya. Padahal nggak pergi haji gitu ya, di rumah baik. Nah, cuman alhamdulillahnya ini wa bi barakatil haji kubila hajjul kul. Nah, dengan keberkahan hajinya muwafaq yang diterima ini nih, walaupun nggak berangkat haji, jadi diterimalah hajjul kulli, seluruh jamaah haji yang jumlahnya 600.000, jadi diterima tuh hajinya, jadi makbul gara-gara keberkahan hajinya Ki Muwafaq. Nah, begitu setelah mendengar berbincang-bincang dua malaikat, akhirnya terbangunlah Syekh Abdullah bin Mubarak dari tidurnya. Bangunlah dari mimpinya. Kaget tuh Syekh Abdullah, waduh, saya ngimpi, katanya. Jadi tahun haji jamaah tahun ini nih nggak ada yang diterima yang jumlah 600.000, katanya. Tapi ada yang diterima satu, namanya muwafaq. Padahal nggak berangkat haji, di rumah baik orangnya. Adanya di kampung Dimashq. Coba saya cari. Dicarilah sama Syekh Abdullah bin Mubarak Ki muwafaqnya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin gampang lah, pakai map ya, pakai Google Map nyarinya. Nah, kalau Syekh Abdullah mah pakai nanya-nanya kali ya. Nanya-nanya ke kampung Dimashq. Nah, begitu udah nanya-nanya, akhirnya alhamdulillah ketemu tuh rumahnya Ki Muwafaq. Sampailah ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar Ki Muwafaq. Ini bener rumahnya Ki Muwafaq? Iya, saya Muwafaq, katanya. Silakan masuk. Silakan masuk. Ngobrol. Beres ngobrol. Nah, sampailah Syekh Abdullah ke pertanyaan inti itu ya. Ki Muwafaq, sebenarnya saya kemarin ada perlu mau nanya. Nanya apa, katanya, kata Ki Muwafaq. Ayu khairin kharaja minka hatta wajadta hadhihi darajah. Saya mau nanya ini Muwafaq, katanya. Kamu punya kebaikan apa sih, katanya,
sampai-sampai kamu mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini, katanya. Derajat apa ya, Syekh? Saya cuma tukang sol, katanya. Saya cuma tukang sol sendal, tukang sol sepatu, saya nggak punya derajat apa-apa, katanya. Emang ada apa ya? Jadi begini Ki Muafak, katanya, saya kemarin munggah haji, itu saya habis beres, saya tawaf, umroh sampai Balang Jumroh, saya kecapean terus ketiduran. Begitu ketiduran saya ngimpi ada 2 malaikat turun bahwa jemaah tahun ini tuh yang jumlah 600.000 itu nggak diterima, kecuali hajinya kamu, katanya, yang diterima. Padahal kamu katanya nggak pergi haji, tapi kamu malah diterima hajinya. Nah, alhamdulillahnya dengan keberkahan kamu ini, jadi jemaah haji yang 600.000 pun jadi diterima gara-gara keberkahan kamu. Nah, saya mau nanya, kamu punya kebaikan apa sebenarnya? Gitu. Nah, akhirnya Ki Muafak cerita. Jadi sebenarnya begini, Syekh, katanya. Sebenarnya begini nih. Kuntu arju al hajja wa ma amkanani lidoi kiyadi, katanya. Jadi sebenarnya tahun ini saya ini udah mau niat rencana saya ini mau berangkat haji, cuman wama amkanani lidoi kiyadi, cuman saya enggak punya kemampuan karena keterbatasan kemampuan saya ini untuk berangkat haji, enggak punya modal, jadi saya enggak jadi berangkat, katanya, karena saya memang tukang sol doang kerjaannya gitu. Nah, cuman alhamdulillahnya begini, fahasol tuh salah sumiati dirhamin min khosbin naal. Cuman alhamdulillah suatu hari saya tuh punya rezeki 300 dirham dari ngesol ini nih. Nah, setelah saya itu punya duit 300 dirham, akhirnya wa qasadatul hajja fi hadzal am. Saya punya niat untuk pergi haji, saya berangkat haji aja. Alhamdulillah nih ada rezeki 300 dirham. Nah, cuman wakanat imroati hamilan. Nah, kebenaran istri saya lagi hamil. Hamilnya hamil muda lagi sedang mabok-maboknya gitu. Lagi sedang ngidam-ngidamnya. Ngidamnya nggak tanggung-tanggung, pengen masakan dari rumah orang, nggak mau dari rumah sendiri gitu ya. Jadi kejadiannya sama ini sama istri saya. Waktu hamil anak ketiga Daniel tuh. Jadi kalau pagi tuh nyarapnya pengennya di rumah orang ngidamnya. Jadi kalau pagi kita keliling ke rumah saudara nih ya, mau nyarap doang. Karena di rumah mah nggak mau mual gitu ya, nggak mau, pengennya nyarapnya di rumah saudara, di rumah orang tuh kalau nyarap pagi gitu ya. Nah, sama ini kejadiannya sama istrinya Ki Muafak ini. Jadi pengen nyarap, pengen makan, fasa matrihat to'am min dari jari. Jadi pengen makannya dari masakan rumah tetangga saya. Gitu, akhirnya saya ke rumah tetangga saya lah untuk minta masakan tersebut. Nah, saya ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa Ki Muafak? Ini bu, ibu lagi masak ya? Iya, istri saya minta dikit ya bu, katanya lagi ngidam nih, katanya. Nah, oh mau minta, katanya. Akhirnya ditanya gini, dibilangin sama tetangganya, Ki Muafak, hampura ya, maaf ya, lakodi ditoror tu ila syarhil hal, fa ina aitami lam yat'amu syai'an salah ayam. Maaf Ki Muafak, katanya, ini keluarga saya ini, yatim-yatim saya ini udah nggak makan 3 hari, katanya. Nah, saya nyari makan keluar, nah itu himaron mayitan. Nah, saya ngelihat himar yang udah mati, akhirnya faqata'tu minhu qit'atan. Saya iris sedikit, saya ambil untuk saya masak karena anak-anak saya belum pada makan. Jadi ini yang saya masak ini bangke, wahai Ki Muafak. Fahuwa halalun lana wa haramun alaikum. Ini halal buat saya karena madarat, karena darurat. Tapi buat kamu mah haram ini, wahai Muafak. Maaf ya, saya nggak bisa ngasih, katanya gitu. Karena ini bangke yang saya masak. Gitu. Nah, mendengar penjelasan seperti itu Ki Muafak kaget. Akhirnya faji itu dari wa itu salah sumiati dirhamin waji itu biha ila dari jari wa ituha. Akhirnya duit yang 300 dirham tadi yang buat pergi haji dikasihlah sama ibu-ibu janda tadi dan juga yatim-yatim tadi untuk diinfakkan. Kata Ki Muafak, bu, masya Allah, saya mau berangkat haji nggak tahu kalau ibu lagi kelaparan. Yaudah bu, saya nggak jadi berangkat haji dah bu, nih duit 300 dirham. Tadinya saya buat ongkos haji, tapi saya nggak jadi dah bu, biarin buat ibu aja nih, buat makan ibu, buat keluarga ibu, buat anak-anak yatim ibu, katanya gitu. Akhirnya tuh duit yang 300 dirham dikasih sama ibu-ibu yang janda yang punya anak-anak yatim tadi. Nah, akhirnya Ki Muafak ngomong di hatinya, ya Allah, innal hajja fi babidari. Biarin dah ya Allah, saya nggak berangkat haji
biarin haji saya cukup di depan rumah sampai pintu rumah saya aja katanya. Innal hajja fi babi dari. Ya Allah, biarin munggah haji saya cukup sampai depan pintu rumah saya aja ya Allah, saya ridho katanya. Jadi duitnya diinfakkan untuk si ibu-ibu janda tadi yang punya banyak anak yatim karena sampai nggak makan 3 hari gitu. Jadi fa'ina azhabu, ya akhirnya kemana lagi saya akan pergi karena emang haji saya itu ya cukuplah sampai di depan rumah saya aja gitu. Nah, kenapa? Karena jadi Ki Muwafaq itu ya ngamalin hadis ini nih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu gitu ya. Barang siapa yang beriman kepada Gusti Allah dan juga hari akhir, ya falyukrim jarohu, maka orang tersebut pasti akan memuliakan tetangganya. Sedangkan tetangga Ki Muwafaq ini nggak makan udah 3 hari itu. Jadi Ki Muwafaq nggak jadi dah berangkat munggah hajinya. Makanya sampai ngucap innal hajja fi babidari, ya Allah biarin munggah haji saya cukuplah sampai di depan rumah saya aja. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.